Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurrahman. Ibu sama bapak bisa panggil saya dengan sebutan Raisa. Saya adalah seorang tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Oke, hari ini saya pribadi mau ngajak ibu-ibu sama bapak-bapak buat ngobrol santai aja. Kita santai aja di sini, nggak perlu serius-serius banget walaupun masalah kesehatan ini seserius itu. Di sini ibu-ibu udah ada yang tahu dan ada yang belum juga karena emang ini tuh sepele tapi nggak sesepele itu. Sebelumnya saya mau nanya nih, siapa di rumahnya yang masih banyak tikus? Boleh acungkan tangan? Oke, baik. Oke, sebelumnya bapak-bapak sama ibu-ibu udah pernah denger gak sih penyakit leptospirosis? Oh, baik. Mungkin di sini banyak yang masih belum tahu ya tentang penyakit ini. Jadi, ibu, bapak, penyakit ini tuh berasal dari kencing tikus. Dengarannya sih sepele banget ya, padahal enggak ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini tuh penyakit yang emang seserius itu dan bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak cepat untuk ditangani. Serem banget kan? Dari data yang saya temukan di sosial media Kementerian Kesehatan Kota Bandung, mungkin ibu-ibu juga sama bapak-bapak nanti di rumah bisa cek, atau misalkan ibu-ibu belum paham nih sama sosial media, ibu-ibu boleh minta bantuan ke anak-anaknya gitu yang lebih paham. Di sini saya mau ngasih tahu aja, kalau misalkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu pada tanggal 6 Juni 2025 itu di Indonesia tercatat ada 787 kasus leptospirosis di Indonesia kayak gitu ibu. Dan yang bikin sedihnya 101 orang itu meninggal dunia. Kayak serem banget ya sih. Padahal itu tuh cuma sesimpel kencing tikus, bener banget. Tapi kayak dampaknya tuh besar banget. Artinya apa? Artinya, 1 dari 8 orang yang sakit itu nggak bisa ketolong. Nah, jadi penyakit ini itu berasal dari bakteri leptospirosis. Nah, proses penyebarannya itu bisa kalau misalkan ibu-ibu sama bapak-bapak punya luka kecil, terus bakterinya masuk, atau enggak, kulit yang terlalu lama berada di dalam air yang kotor, contohnya banjir. Itu kalau misalkan terlalu lama, itu bisa menyebabkan bakteri leptospirosis itu masuk, karena kita nggak tahu kan kencing tikusnya itu ada di mana. Dan daerah yang banyak ditemukan itu ada di Jakarta, Jawa Barat, sampai Kalimantan. Yang sebenarnya semua wilayah juga bisa kena, apalagi kalau misalkan daerah itu rawan banjir dan banyak banget tikus yang berkeliaran, itu resikonya semakin tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba bayangin deh, cuma karena anak kita sering main air tanpa alas kaki, dan ataupun kita membersihkan air bekas banjir tanpa sarung tangan, tanpa kita sadari, bakteri leptospirosis itu bakal masuk. Terus tiba-tiba badan kita panas, pegal-pegal, bahkan sampai lemas. Dengan kesadaran ibu-ibu dan bapak-bapak itu ngiranya kita masuk angin biasa, padahal itu bukan, bisa jadi bakteri leptospirosis yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan waktu kita sadar, ternyata udah telat, dan harus dirawat, atau bahkan kita udah nggak bisa ketolong lagi. Yang kadang kita mikir sesepele, air hujan aja kok, ini kan turunnya dari langit, mana ada kotoran. Tapi justru ketika air itu sudah bercampur dengan tanah, bisa jadi itu awal mula bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Bapak-bapak sama ibu-ibu di sini pasti sayang keluarga kan? Tapi kadang kita lupa nggak sih buat jagain keluarga kita? Dari hal-hal kecil yang ternyata itu berbahaya. Kadang kita tuh aware-nya ketika emang sudah terpapar dari bakteri tersebut. Kita peduli ketika mereka sudah terkena, mereka sudah sakit, baru kita peduli. Dan saya pribadi mau ngasih kata-kata yang sampai sekarang saya percaya banget sama kata-kata itu, di mana kata-katanya itu adalah mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak di sini juga udah sering dengar kalau misalkan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gejala apa sih yang bakal dirasain kalau semisal penyakit ini muncul? Oke, yang pertama, demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Terus badan pegal-pegal, linu-linu, bahkan demam. Penyakit ini tuh bisa bikin mata menguning dan sakit kepala yang terus-menerus. Dan buat bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau semisal emang gejala itu udah dirasain, apalagi kalau misalkan setelah bapak-bapak dan ibu-ibu itu kontak langsung dengan air banjir selama berjam-jam gitu ya,
itu harus segera ditanganin. Nggak boleh diem aja, karena itu bisa jadi masalah yang serius. Nah, Bu, Pak, jadi kesimpulannya itu, penyakit ini masih bisa dicegah kok kalau misalkan kita masih bisa, kita sama-sama jaga diri dan jaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus lebih peduli sama lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Mulai dari kita pakai sendal, kalau misalkan kita jalan, kita cuci tangan kalau habis dari luar, dan kita harus pastiin kalau misalkan rumah kita itu gak ada tikus, atau cara simpelnya ibu-ibu sama bapak-bapak bisa bersihin rumah sebersih mungkin dan pastiin kalau misalkan tikus itu nggak berkeliaran di rumah. Dan yang paling penting, ibu-ibu sama bapak-bapak harus segera periksa kalau misalkan udah ngerasain gejala-gejala yang ada kayak gitu. Jangan ditunggu sampai berkelanjutan. Dan ibu-ibu sama bapak-bapak harus selalu ingat kata-kata dari saya ini, kalau misalkan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terus-terus diulang, terus-terus diterapin kata-kata itu di dalam pikiran bapak-bapak sama ibu-ibu biar gak lupa, dan biar selalu mencegah, biar ibu-ibu sama bapak-bapak itu lebih waspada terhadap masalah kecil yang emang bisa berdampak seserius itu. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.